Halo semuanya, jadi kali ini kita akan memberikan informasi mengenai apa saja manfaat ketika kalian mengonsumsi ikan. Check this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Insinyur Fadil Amalia Mustari dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Perikanan dan Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Nah teman-teman, kali ini saya akan memaparkan sebuah video kenapa makan ikan sangat baik untuk tubuh. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang kita ketahui, 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Tak heran jika Indonesia merupakan salah satu surga perikanan dunia. Itulah sebabnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujastuti, sering mengampanyekan hidup sehat dengan mengkonsumsi ikan. Halo, perkenalkan nama saya Olive, bisa dipanggil Olive. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan yang ada pada ikan sehingga kalian yang nonton mau untuk makan ikan, gemar untuk makan ikan. Pertama, ikan itu membantu pertumbuhan, terutama pada otak dan pada tulang anak. Jadi untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, kalian harus makan ikan. Kedua, itu dapat mencegah penyakit jantung. Jadi ikan ini dapat mengurangi kadar lemak dalam darah. Kalian tahu sendiri kan, fungsi dari jantung itu untuk memompa darah. Bayangkan kalau dalam darah kalian itu banyak lemak, pasti nyangkut gitu kan ya, darahnya nggak kepompa dengan baik. Terus yang ketiga, mengurangi risiko penyakit LUPA. Jadi buat kalian yang suka lupa-lupa, yang sering lupa, bagus untuk mengkonsumsi ikan karena ini dapat mengurangi penyakit lupa kalian. 4. Melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Penelitian menunjukkan rutin konsumsi ikan berhubungan dengan penurunan degenerasi makula pada wanita. Kelima, mencegah penyakit asma pada anak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengkonsumsi ikan lebih kecil berisiko terkena asma. Keenam, menurunkan risiko diabetes tipe 1. Berdasarkan penelitian menunjukkan konsumsi ikan yang mengandung omega 3 berhubungan dengan penurunan risiko diabetes tipe 1 pada anak dan orang dewasa. Nah, kita masuk pada materi perbedaan gizi ikan, ayam, dan daging sapi. Nah, menurut Profesor Dr. Insinyur Ali Thompson, guru besar di bidang gizi masyarakat dan sumber daya keluarga IPB, di antara ketiga jenis daging ikan, sapi, dan ayam, daging sapi merupakan jenis daging yang memiliki kandungan lemak jenuh paling tinggi. Meski begitu, ayam memegang predikat sebagai daging yang mengandung kolesterol paling tinggi, terutama di bagian kulit. Nah, sedangkan pada ikan, kandungan lemak jenuh dan kolesterol di dalam ikan itu tergolong sangat rendah. Makanya tak heran ikan seringkali diolah menjadi hidangan rendah lemak untuk menjaga berat badan agar tetap stabil. Nah, bisa diperhatikan pada tabel dalam video, sudah jelas tertulis bahwa lemak jenuh ikan yang paling rendah dan kolesterol ikan yang paling rendah dibandingkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifikal, biasa dipanggil Kiki. Saya salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Sosial Ekonomi dan Perikanan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya gemar makan ikan. Mengapa kita perlu gemar makan ikan? Karena ikan merupakan salah satu protein yang memiliki kontribusi yang besar pada tubuh kita. Ikan memiliki beberapa kandungan, diantaranya adalah protein, kemudian omega 3 dan 6, asam amino, dan protein esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ikan sendiri mempunyai 90% nilai biologis yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Sekian dari video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Nah, dari pemaparan materi sudah jelaskan bahwa ikan itu lebih sehat, lebih bergizi, dan lebih enak. Jadi apa yang kita tunggu? Ayo makan ikan. Jangan di skip dulu ya. Kali ini ada informasi tambahan mengenai bagaimana sih alur penjualan ikan yang beredar di pasaran. Cek di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Saya mahasiswa Universitas Hasanuddin, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Perkenankan, saya di sini akan menjelaskan pentingnya pemangkasan alur penjualan produk perikanan bagi kesejahteraan nelayan. Pertama, saya akan menjelaskan tipe-tipe alur penjualan yang ada di pasaran. Tipe pertama itu, hasil tangkapan nelayan itu langsung dijual ke konsumen akhir. Itu tipe pertama. Tipe kedua, alur pertama itu nelayan tangkap menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul atau middleman. Nah, dari pedagang pengumpul ini dijual kembali ke pedagang eceran. Setelah dari pedagang eceran langsung menjualnya ke konsumen akhir. Lalu tipe penjualan ketiga itu dari nelayan lalu dijual ke pedagang pengumpul, dari pedagang pengumpul dijual ke restoran mengolahnya menjadi makanan siap saji, lalu dijual ke konsumen akhir. Kemudian tipe keempat itu adalah tipe yang dari nelayan dijual ke pedagang pengumpul, lalu pedagang pengumpul langsung menjualnya ke industri besar atau industri yang siap mengolah perikanan dalam bentuk produk yang siap diedarkan ke tempat yang lebih luas, seperti industri kosmetik dari bahan perikanan atau minyak ikan ataupun obat-obatan yang berasal dari kandungan yang ada di dalam produk perikanan. Nah, hal ini membuat ketimpangan karena pada umumnya itu kita temukan tipe yang kedua ataupun tipe yang ketiga, yaitu tipe yang dari nelayan, pedagang pengumpul, pedagang ecer lalu konsumen akhir, atau dari nelayan, pedagang pengumpul, ke restoran lalu ke konsumen akhir. Nah, hal ini membuat nelayan mendapatkan keuntungan yang paling sedikit dibanding pedagang eceran, pedagang pengumpul ataupun restoran itu sendiri. Jadi secara logika atau secara realita yang mendapat keuntungan paling besar itu sebelum dibeli oleh konsumen akhir. Jadi misal kayak restoran ataupun pedagang eceran, dia itu mendapat keuntungan yang paling besar karena target harganya pun dia sudah menentukan dan dia sudah menentukan keuntungannya itu seberapa. Tidak dengan nelayan kan dari tangkapannya itu pun masih ditawar-tawar oleh pedagang pengumpul ataupun tidak menentu gitu tangkapannya apa yang didapat. Upaya untuk menghindari ketimpangan ini adalah yang pertama, perlunya pengembangan produk-produk perikanan yang kurang laku. Misal di suatu daerah nelayan itu sering mendapatkan ikan tuna, ikan kakap, dan ikan bandeng. Nah, di daerah tersebut konsumen akhir lebih membutuhkan ikan tuna dan ikan kakap. Ikan bandengnya tidak diperlukan. Nah, ini yang harus kita kembangkan itu ikan bandengnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi perlunya pengembangan produk-produk perikanan yang kurang laku dari tangkapan nelayan. Itu upaya pertama. Upaya kedua, pemerintah harus mengakomodasi atau memfasilitasi para nelayan agar mendapatkan informasi tentang alur penjualan perikanan yang tepat dan langsung ke konsumen akhir. Jadi intinya sangat diupayakan agar nelayan itu langsung menjual produk perikanannya ke konsumen akhir agar nelayan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mensejahterakan keluarganya ataupun dirinya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.